Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai suatu komponen untuk menampilkan data ya teman-teman dalam bentuk list. Itu ada beberapa. Salah satu contohnya itu ada list view sama recycle view. Recycle view sendiri itu kalau nggak salah itu merupakan versi terbaru dari list view ya. Dimana list view sendiri itu menampilkan item dalam bentuk list, tapi kebanyakan dia tuh hanya bersifat statis. Contoh dari list view itu seperti ini. Saya sudah membuatnya seperti ini. Ini saya membuat bagian setting, version information, about us, dan logout ini menggunakan list view teman-teman. Karena misalnya kalau kita membuat secara manual, itu otomatis kita perlu membuat komponen. Misalnya kita perlu membuat linear layout berbentuk vertikal dengan isi itu ada 4 image view. Karena kita buat lagi linear layout dalam bentuk vertikal setting version ini, jadi memakan waktu teman. Maka kita tinggal menggunakan list view, sehingga kita hanya cukup membuat menginisialisasi 3 komponen. Nah, misalnya sini ada 3 komponen utama, yaitu ada image view, text view, sama juga ada image view. Jadi sehingga nanti kita tinggal menduplikatnya menjadi 5 dan menampilkan dalam bentuk list view. Sedangkan untuk recycle view sendiri itu lebih bagus ketimbang list view, karena recycle view sendiri itu bersifat dinamis ya. Jadi misalnya kalau ada penambahan data itu recycle view lebih enak untuk dituan, dan juga recycle view itu mendukung beberapa bentuk tampilan seperti ini. Ini nih teman-teman lihat, ini merupakan salah satu contoh recycle view dalam bentuk vertikal. Sedangkan di untuk list view sendiri dia hanya bisa berbentuk vertikal vertikal ke bawah 2, vertikal ke bawah, cuma vertikal ke bawah. Sedangkan untuk recycle view kita bisa mengaturnya menjadi horizontal juga, atau kita bisa juga mengatur tampilannya seperti ini, menjadi seperti grid. Kita bisa mengatur berapa banyak grid yang kita tampilkan. Di sini saya mengaturnya menjadi 2 layout teman-teman, seperti ini. Jadi cara pertama untuk membuat, kita pertama masuk ke list view dulu ya teman-teman. Cara pertama itu kita memerlukan 3 komponen ya. Yang pertama itu kita perlu membuat modelnya. Di sini saya sudah membuat modelnya. Ini list view. Model sendiri itu berfungsi untuk menampung data ya, sama seperti model di Java di web development itu. Kalau teman-teman ingat, dia ada istilah kayak MVC, model, view, sama controller. Itu fungsi juga sama ya. Kalau misalnya di web itu biasanya model untuk menyimpan data dari database, sama seperti ini. Kalau di sini model bisa untuk menyimpan data sementara atau juga data dalam API. Berarti di sini saya untuk membuatnya cukup mudah teman-teman. Tinggal new, masuk ke coding class file dan pilih data class. Karena di sini yang kita simpan adalah data ya teman-teman. Di sini tidak terlalu penting. Di sini kita akan menyimpan dua data, 2 atribut. Itu ada name, juga ada image source ID. Sini ID sendiri kita ngambil dari in ya, kata kita ngambil dari nomornya. Contoh di sini kan kita ada in name untuk nama sini, juga ada image source ID atau untuk gambarnya, untuk variable lah. Untuk komponen sendiri ini kita nggak perlu menggunakan dalam list model lah, karena di sini dia bersifat statik sama semua, jadi kita nggak perlu untuk memasukkan. Lalu setelah kita membuat list modelnya, kita akan memanggil terlebih dahulu ya ke layoutnya. Karena tadi di sini kita membuat dalam bentuk fragment, saya akan cari dulu saya sudah buat fragmentnya. Seperti ini. Kita cukup memanggil komponen, yaitu adalah list view. Cukup dipanggil, lalu kita atur layoutnya. Setelah kita atur layoutnya, jangan lupa kita simpan dulu ya ID-nya. Setelah kita simpan ID-nya, kita akan langsung pergi ke activity-nya, ke fragment-nya. Di sini terlebih dahulu kita akan menginisialisasi terlebih dahulu ya listnya.
kita panggil terlebih dahulu. Lalu di sini baru kita isi list-list dari data tadi. Di sini kita sudah membuat jadi list model lah kan datanya. Jadi tinggal kita buat kita masukkan dalam bentuk list yang kita isi. Pertama untuk name tadi yang kita buat tadi, kita kasih nama setting. Lalu image-nya apa? Di sini kita masukkan 4 image dan juga 4 nama. Setelah itu kita akan sebelum kita lanjut ke berikutnya, setelah kita inisialisasi, kita perlu membuat namanya adapter. Adapter sendiri itu berfungsi untuk menghubungkan antara komponen dari misalnya recycle view, list view ke dalam UI. Teman-teman, saya sudah membuatnya sebagai adapter ini. Cukup untuk adapter sendiri itu kita membuatnya cukup menggunakan Kotlin class ya, Kotlin class biasa saja. Setelah dibuat, sudah membuatnya di bagian sini, list adapter sini. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita akan memberi dua parameter ya. Parameter pertama itu adalah konteks, yaitu konteks dari adapter ini mau diletak di mana. Kemudian ada listnya. Karena di sini kita menghubungkan antara komponen recycle view dengan UI-nya, maka tentu saja kita akan memasukkan list data tadi yang sudah kita simpan. Kita masuk ke dalam sini. Setelah itu kita akan membuat namanya seperti biasa, kita akan menginisialisasi view terlebih dahulu, menginisialisasi view agar kita menginflate dari komponen resource. Lalu kita panggil komponen layout dari fragment tadi. Jadi sehingga di sini kita nggak perlu ya untuk memanggil komponennya dari fragment tadi, karena di sini kan seperti saya bilang, itu tujuan dari adapter sendiri itu untuk menghubungkan antara komponen dari cycle view ke UI-nya. Sehingga dari komponen layout-nya, kita akan memanggilnya langsung ke adapter. Dari adapter baru kita kirim ke UI. Sehingga di sini kita akan membuat terlebih dahulu ya, kita panggil terlebih dahulu ID-nya. Lalu kita mengambil posisinya. Baru kita gunakan let untuk mengisi setiap dari data yang tadi kita masukkan dalam list tadi, kita akan memasukkannya ke dalam masing-masing komponen ini. Jadi misal pada bagian pertama tadi, indeks pertama itu udah kita isi adalah setting dan juga gambar ini. Makanya pada indeks pertama kita akan masukkannya ke dalam image ID dan juga masukkan ke dalam name. Seperti itu. Baru kita lakukan return view. Setelah kita membuat adapternya, baru kita kembali lagi ke account, ke menu tadi. Barulah kita menginisialisasi terlebih dahulu adapternya ya. Seperti biasa kita buat, kita panggil adapternya, itu list adapter. Kita isi parameternya. Jadi kan tadi seperti yang saya bilang tadi, itu untuk adapter sendiri kita sudah membuat dua parameter. Pertama parameter untuk konteksnya, apa konteks untuk menampilkannya. Kedua adalah listnya, list apa yang mau kita isi ke dalam adapter tersebut. Di sini kita akan menggunakan require context karena di sini adalah fragment, kita nggak bisa menggunakan list. Jadi kita memerlukan require untuk merujuk ke activity. Lalu kita isi listnya, kita isi dengan list yang sudah kita masukkan tadi, itu adalah menu list. Setelah kita isi nilai adapter, barulah kita mengkonekkan antara UI dengan adapter dengan menggunakan perintah list view .adapter. Lalu kita masukkan nilai dari adapternya, itu adapter. Setelah itu, karena kita ingin nih setiap misal kita menekan tombol ini, menekan masing-masing ini, kita akan berpindah ke masing-masing fragment atau activity yang kita inginkan. Caranya adalah kita akan menggunakan indeksnya atau meminta posisi dari indeksnya. Dengan cara kita akan menggunakan terlebih dahulu, kita gunakan set item listener dengan 4 parameter. Yang pertama adalah parent, itu adalah view, karena di sini kita ingin menggunakan view. Lalu posisi indeksnya dan juga ID-nya dari masing-masing item. Di sini kita tampung nilai dari item kita pilih berdasarkan dari menu list posisinya. Jadi nilai variabel dari select item ini akan kita isi sesuai dengan indeks item kita tekan. Misalnya kita menekan item pada indeks pertama, maka dia akan mengisi item indeks pertama. Lalu di sini kita buat kondisinya. Jika item pertama, item kita sentuh itu isi namanya, isi dari
data name-nya adalah logout, maka kita akan menggunakan perintah untuk mengakhiri activity-nya. Karena di sini ada logout ya teman-teman. Kita mengakhiri fungsi logout-nya. Untuk ini untuk dua kode ini mungkin bisa teman-teman abaikan saja. Ini karena merupakan suatu shared preference untuk menyimpan ID dari user ketika login. Itu nanti kita bahas ketika kita masuk ke database. Lalu yang kedua itu jika namanya adalah setting, kita arahkan ke activity setting, begitu juga seterusnya. Mungkin teman-teman tanya kenapa sih harus menggunakan activity, kenapa sih nggak fragment? Karena di sini saya ingin untuk berpindah di sini saya masih tetap berada pada fragment utama ini. Karena di sini saya ingin berpindah keluar dari menu navigasi istilahnya, menu utama ini. Setelah kita buat seperti ini nih, kita langsung melakukan return untuk view-nya. Jika sudah nanti akan bertampil seperti ini, dan jika kita tekan, maka ini berpindah ke activity sesuai dengan activity kita inginkan. Karena sini sudah membuat activity-nya ya di bagian sini. Sudah membuat 3 activity-nya. Coba berikutnya. Masuk ke URL. Lalu logout ini nggak perlu kita tekan, salah nanti akan keluar seperti itu. Lalu masuk ke materi yang kedua adalah recycle view seperti ini. Sama seperti list view, kita perlu membuat modelnya. Di sini saya sudah membuat modelnya, tapi di sini saya ada 2 versi model teman-teman. Satu di sini saya model menampung data API, dan satu adalah model untuk menampung data database. Pertama untuk ini saya menggunakan untuk recycle view ini saya menggunakan data API. Jadi di sini saya sudah membuatnya modelnya, yaitu ini book response dengan data seperti ini. Di sini mungkin nggak perlu teman-teman pahami terlebih dahulu, ini merupakan contoh biasa saja. Di sini untuk cara membaca kita mulai dari paling bawah ya. Di sini karena saya mengambil seluruh data API-nya, makanya kita untuk melakukan respon kita perlu memasukkan seluruh data dari API-nya. Baru nanti ketika data yang kita gunakan bisa kita lakukan pada tahap berikutnya. Di sini saya ada beberapa data kelas. Seperti contoh sini ada data kelas price, image link, sell info, volume info, juga book item dan juga book respond. Di sini yang paling utama ini adalah book respond teman-teman. Ini mirip seperti database relasional, cuman nih kurang tepat juga sih disebut database relasional. Yang miripnya mungkin kalau teman anggap mungkin mirip seperti foreign key. Cuman dibilang foreign key sini kurang tepat juga. Karena misal seperti ini, data class price ini akan masuk ke dalam sini ke price. Berkata nih data class sales info ini mempunyai di dalam data class sales info terdapat data class yaitu price. Begitu juga seharusnya di dalam data class volume info terdapat data class dari masing-masing di sini tidak saya masukkan. Di sini saya ada beberapa saya gunakan list karena di sini di dalam API-nya itu ada beberapa data yang menggunakan list. Nanti gak akan kita gunakan untuk full listnya, kita cukup mengambil satu aja pada indeks pertama. Tapi jika sudah menampung volume info, kita masukkan lagi ke dalam book item. Lalu setelah itu kita masukkan sebagai list di dalam book response. Book response ini kita akan gunakan. Setelah selesai kita membuat data modelnya, kita akan lanjut ke lab-nya. Saya membuatnya di dalam fragment library. Di sini saya ada 2 ya, ada 2 recycle view. Tapi kita beli ke sini terlebih dahulu. Untuk recycle view ini di atas ini adalah yang untuk ini, untuk kategori ini. Cuma ini nanti saja saya jelaskan. Kita fokus dalam yang menggunakan gambar. Ini seperti biasa kita buat recycle view, kita atur posisinya, lalu jangan lupa kita gunakan buat ID-nya. Setelah kita membuat layout-nya, kita langsung saya jelaskan ke dalam adapter terlebih dahulu ya teman-teman. Kita langsung ke adapter. Nah, yang membedakan antara
list view, adapter list view dengan adapter dari recycle view, itu adalah recycle view kita menggunakan folder namanya seperti ini, folder. Karena di sini folder sendiri sama untuk apa? Dia berfungsi untuk menyambungkan antara layoutnya dengan UI-nya. Di sini sama, kita akan menggunakan dua parameter, yaitu parameter dari list, array listnya, juga parameter listener-nya. Di sini kita perlu menggunakan konteks ya teman-teman. Kenapa saya menggunakan parameter listener? Karena di sini saya ingin mengextend classbook adapter ini nanti menggunakan ini. Karena di sini saya ingin ketika user menekan salah satu item, kita akan memanggil fungsi dari ini, berdasarkan dari book modelnya. Berbeda dengan yang tadi, yang list view tadi kita cukup langsung menggunakan berdasarkan indeks posisinya. Tapi di sini saya lebih dominan untuk menggunakan listenernya, event listener. Lalu di sini saya buat interface-nya agar nanti supaya saya extend nanti ya teman-teman, dengan isi argument parameter adalah model sesuai dengan listenernya. Lalu sini kita buat class folder ya. Ini membedakannya. Di class folder sama seperti tadi, bedanya kita menggunakan folder. Di sini kita akan menginstall terlebih dahulu ya. Apa saja kita gunakan. Di sini saya menggunakan pertama itu adalah image view-nya, lalu name book-nya, lalu ada author name-nya, lalu juga price-nya. Itu. Lalu adalah uncreate folder. Di sinilah kita akan mungkin pertama pertanyaan nih. Bagaimana sih cara kita memanggil komponennya? Oh ya, jadi belum saya jelaskan tadi ya. Setelah kita membuat recycle view sama list view-nya, kita perlu membuat komponen atau layout dari itemnya. Di sini kalau untuk yang tadi kita membuat komponen seperti ini ya, atau kita buat gambarnya, kita buat image view-nya, kita memposisikan terlebih dahulu ya, posisi image view sama text view-nya. Seperti itu. Jangan lupa kita simpan ID-nya. Lalu kalau untuk yang recycle view tadi, saya letak di bagian tembok sini. Jadi sudah membuatnya ada 3, yaitu adalah image view. Kita sudah posisi seperti ini. Yang membedakan adalah nanti kita akan mengisi bagian isi dari setiap item ini sesuai dengan API yang kita terima. Saya sudah buat image view, ada text view-nya, text view untuk namanya, ada text view untuk author-nya, text view untuk harganya. Seperti itu. Sini saya buat namanya dari listbook ya, nama layoutnya listbook. Layout dari listbook ini akan kita panggil ke dalam adapternya. Kita masukkan atau kita kaitkan di sini di onCreate folder. Di sini kita akan menginflate layout dari item book. Setelah kita menginflate ini, maka adapter ini akan tahu bahwa layout yang kita gunakan untuk diinflate adalah item book tadi. Setelah itu baru kita menggunakan fungsi namanya onBind folder. Ini fungsi untuk mengaitkan atau mengisi dari masing-masing setiap indeks dari itemnya. Sini saya menggunakan pertama, kita akan meminta terlebih dahulu posisi book listnya. Lalu kita gunakan holder untuk mengaitkannya, holder titik book name sesuai dengan nama ininya. Kita akan isi, karena sini ada text view, kita akan mengisi. Cara bacanya kita akan mengisi book name, text book name. Jika di sini saya menggunakan kondisi ya, karena rata-rata dalam di API tersebut nama buku atau nama author itu tergolong panjang. Jadi sini saya menggunakan kondisi yang dimana jika panjang dari nama dari current book title itu adalah lebih dari 10, maka di sini saya akan menggunakan fungsi namanya tag. Tag sendiri adalah fungsi untuk mengambil suatu angka huruf. Di sini saya akan mengambil hanya 15 angka, 15 huruf. Lebih dari 15 huruf, saya akan menggunakan perintah titik seperti ini. Sini teman-teman lihat namanya misalnya Harry Potter titik. Ini artinya lebih dari 15 kata akan kita ganti dengan titik ini, agar untuk menghindari lebih over, untuk tidak merusak untuk tampilan layoutnya. Jika seandainya panjangnya tidak lebih dari 10, maka kita akan tampilkan secara full. Setelah itu kita masuk ke dalam kita akan mengisi nama autornya,
Sini karena tadi outer kita menggunakan list teman-teman, maka kita nggak bisa langsung menampilkan list. Karena di sini kita perlu menggunakan join string. Kita akan membuat memisahkan ya setiap nama apa itu, seperti kita sebagai contoh ya. Misal, itu biasanya dia ada nggak kita muncul ya. Itu biasa di dalam API ini dia outer sendiri tuh lebih dari satu biasanya terkadang. Tapi untuk mengatasinya kita akan menggunakan join to string agar nantinya jika lebih dari satu maka akan dipisahkan dengan koma. Sama seperti tadi di sini karena tergolong panjang ya untuk menampilkan outer, kita akan menggunakan juga kondisi juga. Jika ada kondisi lebih dari 10 maka kita akan hanya mengambil 15 saja katanya hurufnya. Setelah itu kita akan menampilkan price-nya. Ini kita menampilkan price dengan kondisi. Di sini untuk API-nya sendiri itu ada namanya parameter, namanya atribut. Itu namanya adalah sellability. Itu berisi itu apakah buku tersebut dijual atau tidak. Di sini saya akan menggunakan data tersebut untuk membuat kondisi pada price, yang dimana sellability ini di API sendiri itu ada dua isi, yaitu adalah for sale sama juga not for sale. Di sini saya buat kondisi yang pertama, jika sellability-nya adalah for sale, maka kita akan menampilkan harganya. Jika tidak, maka kita akan menampilkan dalam bentuk not for sale seperti ini. Sini adalah for sale artinya tidak dijual, sini adalah for sale artinya dia dijual. Kita akan menampilkan harganya seperti ini. Sini hanya untuk mengubah warna teman-teman. Lalu kita tampilkan ke dalam price text. Lalu di sini untuk gambar sendiri, karena dia dalam bentuk URL teman-teman, API-nya dalam bentuk URL, jadi kita perlu menggunakan suatu dependensi untuk mengubah URL tadi menjadi suatu gambar. Ibarat kata nih, kita akan menggunakan dependensi tersebut untuk mengunduh gambarnya di Google menggunakan HTTPS tersebut. Di sini saya menggunakan Glide ya. Teman-teman bisa juga menggunakan Picasso juga. Di sini saya menggunakan Glide. Tapi terlebih dahulu kita akan menginstalnya ya di dalam build Gradle di bagian sini. Di sini teman-teman cukup mengikuti saja ini. Setelah sudah, baru kita bisa menggunakan perintahnya. Cara pertama itulah kita buat terlebih dahulu, kita panggil glide-nya, lalu width, lalu holdernya apa nih, konteksnya nih, item konteksnya sesuai dengan indeks ini nih. Kita akan berarti glide-nya kita gunakan pada konteks item saat ini, item indeks saat ini. Lalu kita isi load current book image URL. Kita akan masukkan ke dalam, kita isi berdasarkan image URL. Image URL ini adalah API-nya ya teman-teman, API-nya. Jika sudah, maka kita akan memposisikan di bagian tengah. Lalu kita ada juga namanya fungsi placeholder. Di sini fungsi placeholder sendiri ini berfungsi seandainya nih, ketika API ini dipanggil, kan ada tuh istilah kayak loading kan, karena ada Glide sendiri itu kita mengunduh gambar di internet berdasarkan HTTPS-nya. Sehingga dalam keadaan loading tersebut, kita ingin gambar loading itu kita ganti nih. Kita nggak mau gambar itu kosong aja, tapi kita ganti dengan satu gambar dan menandakan bahwa sedang login. Lalu juga namanya fungsi error. Ini adalah jika seandainya gambar kita unduh itu error atau tidak ada. Bisa teman-teman ganti dengan gambar misalnya kayak gambar error tanda seru misalnya. Lalu kita buat into. Di bagian into inilah baru kita masukkan gambarnya. Load ini adalah kita mengambil gambarnya. Into ini adalah kita akan memasukkan gambarnya. Di mana kita akan masukkan gambar tersebut ke dalam holder, yaitu adalah book image yang sudah kita buat tadi. Oke. Untuk ini nanti saya jelaskan karena ini adalah gesture ya, membuat seperti ini. Setelah selesai, baru kita pergi ke activity, ke fragment. Seperti ini. Di sini kita terlebih dahulu kita buat terlebih dahulu ya circle view-nya. Kita buat untuk apa global
sudah membuat global, secara global. Nah tadi ya. Setelah itu kita panggil ID-nya di bagian sini teman-teman. Untuk membuat dia tampilan seperti ini, menggelapkan grid seperti ini, kita menggunakan nama fungsi layout manager. Sini kita panggil namanya grid layout manager fungsinya. Jadi kita menggunakan require context karena sini ada fragment ya seperti biasa. Lalu kita mau berapa nih jumlah gridnya? Di sini saya buat 2. Teman-teman bisa membuat dalam bentuk horizontal ataupun vertikal lah. Tapi kita ganti ini menggunakan layout manager. Seperti contoh di sini. Saya gunakan di sini. Ini menggunakan linear layout manager untuk mengatur dia menjadi vertikal atau horizontal di sini teman-teman. Di sini. Kita pilih horizontal, yang di bawah. Seperti ini, horizontal. Ini horizontal. Untuk vertikal sendiri seperti ini. Kita gunakan linear layout vertikal seperti ini. Hanya seperti itu bedanya teman-teman. Lanjut kembali. Setelah selesai, kita akan membuat book listnya, mengisi book list karena sini adalah berisi array list dari book modelnya. Karena di sini kita belum ada kosong ya, karena kan untuk API sendiri kita memerlukan API sendiri kita perlu minta dulu kan, meminta. Jadi untuk sekarang kita mengisi kosong terlebih dahulu. Nanti kita isi ini nih untuk array listnya. Kalau kita buat adapter, kita isi adapternya itu book adapter dengan isinya adalah book list tadi, dan juga listener yaitu disk. Di sini kenapa kita bisa gunakan disk? Karena di sini kita ingin on click listener itu berada pada fragment ya seperti tadi ya, yang kita menggunakan require context karena dia berbentuk perintah yang biasa digunakan di activity. Sedangkan ini di sini adalah karena kita menggunakan set on click listenernya pada fragment ini sendiri. Lalu kita masukkan ke dalam adapter. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini agak lumayan rumit ya, karena di sini saya menggunakan view model untuk melakukan permintaannya. Tapi yang pasti intinya setelah kita meminta dari mengisi list array list ini, maka dia akan menampilkannya. Seperti ini. Kita akan menampilkan dalam bentuk view model. Ini saya menampilkan ini nih jika sana dia melakukan search teman-teman, melakukan search seperti ini. Maka di sini saya kalau dijelaskan agak panjang mungkin ya. Karena di sini saya perlu menjelaskan juga mengenai view modelnya. Seperti contoh ini ya, view modelnya. Kenapa sih? Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai view model ya. View model sendiri adalah suatu kelas di mana kelas tersebut akan tetap ada ya jika sana kita berpindah. Misal nih, kalau teman-teman biasanya ya, misalnya nih saya nggak menggunakan view model, misalnya saya sudah melakukan pencarian suatu buku, lalu ketika kita pergi keluar, lalu kita kembali, itu biasanya buku ini akan hilang ya, karena kan ketika kita keluar dari suatu fragment, maka dia akan di-destroy. Ketika kita panggil lagi ke sini, maka dia akan memanggil namanya fungsi onCreate di sini onCreate view. Karena kalau misalnya kita mengikuti life cycle dari suatu fragment, itu mirip seperti activity. Yang dimana ketika fungsi onCreate dipanggil, berarti kita akan membuat atau mengulang semuanya. Sedangkan di sini saya membuat pemanggilan ini dalam bentuk search. Kata nih, saya hanya dapat menampilkan ini jika sana kita melakukan pencarian seperti ini. Hanya dapat munculkan ketika kita mencari pencarian. Itu kan berarti kan ketika kita melakukan onCreate, dia nggak akan langsung melakukan pencarian kan. Jadi kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Oleh karena itu kita membutuhkan namanya view model supaya nanti ketika kita keluar dari activity, keluar dari fragment untuk activity, dia akan menyimpan posisi atau tampilan yang tadi kita gunakan seperti itu. Di sini saya buat view modelnya yang dimana saya akan menyimpan data-data untuk search booknya. Ini saya ini nggak perlu teman-teman hafal terlebih dahulu ya. Ini intinya fungsi search book ini adalah saya ingin meminta melakukan pemanggilan API kepada API yang bersangkutan. Lalu saya simpan nih ke dalam book model, ini saya simpan datanya. Barulah nanti data yang saya simpan tadi
saya tampilkan kepada sini di dalam array list tadi. Lalu kita masuk ke dalam update list books seperti itu. Baru nanti akan ditampilkan di sini. Seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan mengenai segi model, API ataupun database-nya, ini untuk Visual Studio saya menggunakan database ya. Jadi kita memerlukan berbeda untuk data modelnya. Dimana tadi untuk model pada book response seperti ini, misalkan untuk history itu kita perlu membuat namanya entity ya teman-teman. Seperti ini. Itu nanti akan kita pada pertemuan berikutnya akan saya jelaskan. Ini menggunakan database room teman-teman. Mungkin cukup sekian mungkin ya. Oh iya, seperti saya bilang tadi ya, ini agak lupa juga. Karena tadi yang saya bilang itu untuk ketika kita memanggil satu API, minta data satu API, kita perlu memasukkan seluruh datanya. Misalnya kita hanya ingin mungkin title sama author atau publisher. Tapi biasanya itu agak susah ya. Biasanya kita mengambil secara keseluruhan terlebih dahulu API-nya, baru nanti setelah kita ambil API-nya, baru kita masukkan ke dalam book model yang kita simpan seperti ini. Di sini saya ingin ketika sudah mengambil book respon tadi, saya akan menyimpan data book respon tadi ke dalam book model ini. Barulah book model ini akan saya gunakan seperti itu. Mungkin cara simple lah ya teman-teman. Cara supaya mudah dipahami lah simple istilahnya. Mungkin cukup sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.